Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum penjelasan lebih lanjut, saya pribadi ingin memahami definisi dari ibadah mahdhah itu sebenarnya bagaimana, sehingga kita bisa menentukan perkara-perkara mana yang memang termasuk ibadah mahdhah dan perkara mana yang tidak. Ya, misalnya dalam satu rangkaian sholat, sebelum mulai takbiratul ihram, itu di luar itu sebelum takbir itu apakah masih masuk kategori rangkaian ibadahnya, termasuk setelah salam, apakah itu juga masih masuk ibadah mahdhahnya atau sudah di luar, termasuk memperlakukan jenazah, merawat jenazah sampai pada tidak lanjut dari hari berikutnya. Langsung masih siap ibadah mahdhah di luar. Itu nanti penjelasannya. Karena itu pertemuan yang ketiga, bagian yang ketiga. Ya, enggak apa-apa melompat ya. Ya, pengertiannya ini. Kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak? Ibadah itu menurut istilah at-taqarrub ilallah bi imtisalil awamir wa istinabin nawahihi wal amala bima adina bi asyari'. Ini pengertian ibadah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya semua bisa dimaknai ibadah kalau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan dijauhi. Wal amali bima adina bi syari', dan mengamalkan amalan-amalan yang diperbolehkan oleh syari'. Itu ibadah secara luas. Lalu apa ibadah mahdhah itu? Nah, gitu ya. Ibadah mahdhah itu adalah suatu bentuk amalan yang perinciannya itu sudah rinci, tata caranya sudah rinci, waktunya sudah rinci, dan tidak boleh diapakan? Ditambah. Sudah ditentukan. Ya. Dengan kata lain, ibadah itu ketentuannya telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah mahdhah. Maka dari sini muncul kaidah ini, al aslu fil ibadati at-tahrim atau mengatakan tahrim. Asal dalam ibadah mahdhah itu enggak boleh, haram. Illa atau kata yadulla dalil ala ibahatiha, sampai ada dalil yang membolehkan. Jangan sholat itu boleh enggak, Bu? Enggak boleh. Kecuali ada dalil. Kalau enggak ada dalil enggak boleh. Ini tante saya tanya. Ya, saya tanya. Tanggal 27 Syafar. Hari enggak nyambung. Sudah. Nah, sudah. Dengan sholat 10 rakaat. Karena dikaitkan dengan tadi tanggal 27, waktunya habis maghrib. Boleh enggak? Nah, makanya aku ngikuti aja. Boleh enggak? Kenapa? Dalilnya ada. Dalilnya enggak ada kok menyuruh-nyuruh orang sholat. Kecuali ada dalil. Contoh maksud saya, itu ibadah mahdhah. Takbir itu adalah dengan cara begini. Allah. Boleh enggak? Kenapa? Kenapa? Enggak ada dalilnya. Itu aja. Tapi ternyata takbir itu Allah. Ini Pak ini. Banyakan teman-teman kalau takbir Allah hanya sini sejajar dengan apa nih? Dada, saking khusyuk. Allahu Akbar. Boleh enggak nih? Ada dalilnya? Ada dalilnya? Dari mana sampai menurut dalil?
Tidak ada dalilnya takbir begini nih. Sampai buka di hadis tidak ada dalil begini. Dalil yang ada itu ini sejajar di sini, atau ini sejajar di sini, atau ini sejajar dengan ini. Itu yang dipedomani. Nanti ada ngajinya khusus masalah salat. Jadi jangan begini boleh. Saya gini takbir Allahu Akbar boleh nggak? Kenapa? Adanya. Coba saya takbirnya Allah. Boleh nggak nih? Nah, itu namanya ibadah. Oke. Apa? Bahasa ibadah. Iya. Apa ya? Ya. Dasar istilah kata bahasa Indonesia diartikan seperti itu tadi ya. Nah itu artinya itu diambil dari jalan bahasa Indonesia atau ibadah itu. Oh, pemahaman ibadah. Oh iya. Ya. Jadi kalau mendefinisikan sesuatu itu karena memang sama gini. Ini apa, Bu? Kenapa dinamakan HP? Dari istilah mana? Dari istilah mana jangan mengatakan HP? Paham Mas ya? Ini apa, Bu? Bolpen. Ini apa ini? Kenapa disebut kacamata? Kira-kira begitu. Nah, menurut bahasa itu biasanya diambil kata bahasa abada, ya budu, ibadatan, wa ibadatan. Artinya menyembah, mengabdi, berbakti, dan merendahkan diri. Nah, itu. Lalu muncullah kata ibadah. Menurut istilah, kemudian dari berbagai dalil yang dipahami, lalu muncullah sebuah istilah yang disepakati. Maka pengertian ibadah itu berbeda-beda, tergantung siapa yang memahami makna dalil nanti yang kaitannya. Nah, Muhammadiyah memahami ibadah itu ya at-taqarrub ilallah. Maka semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya menyalahi bahasa enggak? Beda. Yang kedua apa? Biimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Itu ibadah enggak? Ibadah. Wal amali bima adina bihi syari'. Mengamalkan amalan yang diperbolehkan oleh agama. Ibadah enggak kira-kira? Tadi tanya, Bu, apa tadi? Karnaval, ya. Karnaval itu ibadah enggak? Oh, belum tentu. Bagi mereka ini ibadah, Pak. Tergantung isinya. Tapi ibadahnya ibadah apa? Mahdhah atau non mahdhah, kan gitu ya. Nah, jangan cari pekerjaan yang halal itu ibadah enggak? Ibadah. Oh, iki ora ono hubungane mbek ibadah, halal ya wis, haram ya wis. Lah gitu akhirnya ya. Tapi kalau orang itu ibadah, halal hati-hati, haram lagi lebih hati-hati. Apalagi yang subhat. Waduh. Perlu fatwa dulu. Wah, makanya saya di wakil ketua PDM itu ditambah produk halal. Jadi produk yang kita makan itu harus. Saya tanya Ibu, ayam yang jangan makan itu halal atau mboten? Wes ayam sembelihan, ayam potong. Ayam potong. Siapa ini yang jualan potong ayam? Yang makan bakso, yang sering makan bakso siapa? Angkat tangan. Coba angkat tangan yang sering makan bakso. Bu Adi sering makan bakso? Sering. Baksonya itu halal atau haram? Yang jangan makan? Hah? Halal. Bakso itu terbuat dari apa? Dagingnya yang nyembelih siapa? Dagingnya ngambil di mana? Jangan yakin kalau daging yang dijual itu halal. Loh, yakinnya dari mana? Oh, enggak tahu proses menyembelihnya.
Prasangka boleh. Nah, prasangka ya. Ini pentingnya. Maka harus kita pastikan produk-produk yang kita makan itu harus halal. Nah. Nanti itu tugasnya Pak Salam. Pak, ini dagingnya halal atau haram? Tugasnya Pak Salam. Nah, jenengan tinggal menikmati. Nggih, monggo. Begitu ya, ya Ustaz ya. Paham ya? Oke. Misalkan kita makan ayam potong. Ayam potong. Tahu kan cara menyembelihnya ucap bismillah atau enggak? Enggak tahu. Kan disebutkan tidak boleh dihalal, enggak boleh kalau apa? Produk halal. Iya, Karena betul. nyembelihnya belum enggak tahu. Juga sapi juga demikian. Iya. Tapi kalau cara memasaknya kita membaca bismillah gimana? Nah, masalahnya bukan hanya di apa pabrik itu kan dari hulu sampai hilir sampai hulu ya. Nah, yang hilirnya ini yang penting. Maka produk halal itu memastikan hilirnya itu. Kalau hilirnya nggak bermasalah, hulunya tidak bermasalah. Apalagi yang produk adalah Bu Adi Mulya, ada halal pasti. Tapi dia ngambil dari siapa? Pasar siapa yang nyembelih? Loh, orang Muslim nggak tahu yang menyembelih. Itu kira-kira subhat atau subhat? Subhat itu wajib diapakan? Dihindari begitu. Nah, ruwet Ustaz kalau gitu. Nah, ini persoalan-persoalan ya yang muncul. Nah, ini kaitannya kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa sampai masalah makan itu kita perhatikan? Kalau sampai ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita, gimana doa kita? Diterima atau tidak? Ditolak itu. Makanya harus kita pastikan makan baksonya halal. Bapak Ibu, saya akan sampaikan sedikit saja tentang masalah basmalah ketika kita sholat. Saya tanya jenengan, masalah baca basmalah itu di dalam sholat itu ta'abudi atau ta'akuli? Ta'abudi. Maka cara baca basmalah harus ada dalil. Dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang baca basmalah. Baca basmalah itu jahr atau siri ketika imam membaca. Perbaikan fatwa. Kalau di HPT 1 itu wajib jahr. Tapi di bukunya Pak Musa dan HPT 3 sudah ada revisi. Nah, ada revisi, makanya pentingnya punya buku yang nomor 3 itu ya. Nah, saya sampaikan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis ya. Dari Nu'aim al-Mujmir qala sholaitu wara Abu Hurairah, saya sholat di belakang Abu Hurairah ya. Faqara'a, lalu Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladhdallin amin. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i ya, bahwa as-sahhul hadis warada fi jahril basmalah. Nah, ada kata-kata wahwa asahul hadis inilah yang menyebabkan kadang-kadang terus ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling benar itu adalah dibaca dengan keras. Dari Abu Hurairah juga qala Rasulullah SAW idza qara'tumul Fatihah. Tapi ini kan tidak ada hubungannya dengan salat. Apabila kalian membaca Al-Fatihah, ada hubungannya dengan salat ya tadi? Tidak ada ya? Faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ikhda ayatiha, karena basmalah itu merupakan salah satu di antara rawahu Daruqutni wa shawaba waqfahu. Tapi hadis ini mauquf. Nanti saya bahas betul apa itu mauquf ya. Nah, ini Rasulullah kadang-kadang membaca basmalah dengan jahr dan sir pada saat salat jahr. Fatwanya begitu. Kadang-kadang jahr, kadang-kadang sir. Nah, sekarang jangan pilih yang mana, jahr atau sir. Pendapat
Ini Imam Malik tatkala memahami hadis ini, yang dia mengatakan bahwa tidak harus membaca basmalah. Tidak harus membaca basmalah. Kenapa? Karena ada hadis Aisyah. Aisyah ya, qalat kana Rasulullah sallam yastaftihu as-salata. Ini jelas ya, ada kata salat ya. Bitakbir wal qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ada bismillahnya? Ada. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna shalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ada bismillahnya? Ya. Zada Muslim menambahi la yadkuruna, apa artinya? Tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga sampai rakaat. Dari dua hadis ini, ya dua hadis ini terus Imam Malik mengatakan tidak perlu membaca basmalah. Seperti itu, Pak ya. Ya, bahkan ada hadis yang panjang ini ya. 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 Membaca atau nggak perlu membaca keras? Ya tidak perlu membaca sama sekali. Ini Imam Malik ini hadisnya ini. Nah, maksud saya biar tahu paham madhab itu ya. Nah ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hanbal, dibaca dengan sirri di dalam hati, bukan suara pelan. Ya. Sirri itu di dalam hati, bukan pelan, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara pelan itu. Sirri itu ya di dalam hati. Cuma begini, kalau saya ngimami di Baitur Rahim, saya keluarkan sedikit Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi kalau ngimami Darussalam, ngimami di Mujahidin, ora krungu sudah. Cukup di dalam hati. Itu maksudnya dalam hati itu. Ya sudah. Paham, Pak? Paham ya? Bentar, ini benar. Layat jaruna, tidak mengeraskan. Maksudnya apa? Tidak mengeraskan itu? Memelankan. Bagaimana memelankan itu? Bismillahirrahmanirrahim atau di dalam hati? Nah, yang terakhir ini pendapat Imam Syafi'i, wajib membacanya, yaitu apabila kamu membaca Al-Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatwa Tarjih yang terakhir di buku 3 itu adalah dengan cara sir, menggabungkan dari 3 pendapat. Diambillah keputusan dengan cara sir. Sir itu apa? Sir pelan. Sir. Bibirnya tidak bergerak. Tidak harus bergerak. Ya, tidak harus bergerak dalam hati. Paham tuh? Nah, baik, saya kira itu dulu. Insya Allah kita akan bahas pertanyaannya tentang basmalah minggu depan. Nah, soalnya pertanyaan tadi kan sudah banyak ya. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.